Halo Kak, makasih banyak Kak buat penjelasannya pada hari ini. Kenalin, nama aku Miranda. Sebelumnya aku juga udah pernah sih nanya sama kakak dulu di lewat DM di IG. Jadi aku tertarik banget nih Kak sama jurusan Magister of Finance di MIT ini. Dan aku ada beberapa pertanyaan yang mau aku tanyain. Yang pertama itu, tadi kan kakak bilang kita harus tahu mahasiswa seperti apa sih yang diinginkan oleh kampus itu. Jadi aku mau nanya, mahasiswa seperti apa sih yang diinginkan oleh MIT di jurusan Magister of Finance ini. Terus yang kedua, aku lihat di websitenya kita juga harus ngebikin short answer question. Yang mau aku tanyain itu tips buat menulis short answer questionnya itu bagaimana. Terus juga tips membuat video questionnya itu gimana. Dan tadi kan kakak juga bilang akan ada tes interview dan tes matematika. Jadi itu yang dites apa aja Kak? Sama jumlah mahasiswa Indonesia tiap tahun yang diterima di Magister of Finance MIT itu berapa orang ya Kak, kalau boleh tahu? Makasih Kak. Jadi aku jawab part yang mahasiswa apa yang diinginkan MIT terlebih dahulu ya. Jadi kalau misalnya dari sisi kepribadian biasanya yang diinginkan MIT, biasanya mereka, teman-teman aku yang ada di batch aku dan kelas aku, mereka rata-rata punya experience di finance. Jadi kadang, atau misalnya mereka nggak ada experience, biasanya tuh mereka backgroundnya engineering karena jurusan aku ada matematikanya. Dan tapi selain itu mereka benar-benar menunjukkan kalau mereka itu benar-benar interested setelah kelulusan, mereka mau mempursue karir di finance. Dan itu adalah menurut aku hal yang paling penting, bukan hanya dari sisi experience tapi adalah keinginan yang kuat kalau misalnya setelah lulusan mereka emang jurusan MFin itu dapat membantu mereka untuk mengembangkan karir mereka. Menurut aku itu yang paling mereka lihat sih. Jadi kayak bagaimana kamu manfaatkan apa yang kamu punya dan juga manfaatkan MFin untuk mengembangkan karir kamu lebih baiknya di masa depan nanti. Karena MFin itu adalah bukan S2 yang benar-benar kamu untuk S3, tapi ini adalah S2 untuk karir track biasanya, yang untuk memperbaiki karir kamu ke depannya. Jadi itu yang mereka mau. Jadi untuk tips-tips short answer itu biasanya balik lagi seperti aku bilang adalah introspeksi kamu sendiri karena pertanyaannya itu biasanya mungkin bisa beda-beda setiap tahunnya. Tapi kalau misalnya pas aku dulu, kalau misalnya buat short answers, I remember kalau pas aku tuh kayaknya short answernya nggak gitu banyak juga sih, dan aku nggak begitu ingat juga buat pertanyaannya. Cuman hal yang paling penting tips-tipsnya adalah kalau kamu mempersiapkan short answer adalah pertama mengenali diri kamu, terus abis itu experience belakang kamu yang bisa related to finance, dan juga membuat itu komplement sama statement of purpose kamu. Jadi misalnya kamu cerita tentang pengalaman kerja kamu yang banyak, atau itu coba tonjolkan yang kamu belum tonjolkan di statement of purpose kamu di short answer itu. Karena trying to sell yourself not only from, karena state of purpose-nya itu seingat aku cuma 500 kata dan itu sangat sedikit untuk menjual diri kita sendiri. Jadi kayak manfaatkan short answer itu untuk menjual diri kamu, bagaimana menunjukkan kalau kamu tuh emang pingin banget karir di finance dan MFin itu bakal membantu kamu untuk mendapatkan karir di finance. Itu satu. Terus yang buat videonya itu juga sama. Jadi menurut aku tipsnya sama juga yang kayak tadi. Untuk tes matematika dan programming itu kamu harus cek website MIT. Jadi biasanya mereka itu kasih tahu kayak apa yang kamu harus persiapkan sebelum kamu kuliah MIT, dan itu ada isi tes-tes buat programming dan juga isi tes matematika yang akan kamu butuhkan nanti. Jadi itu kamu bisa baca-baca di situ. Dan juga untuk mahasiswa yang diterima di MIT Magister of Finance itu sebenarnya cukup sangat, aku nggak inget sih. Jadi untuk di tahun ini cuma aku sendiri doang, dan sebelumnya tuh kayak nggak ada orang Indonesia. Pernah ada sekali orang Indonesia, tapi orang Indonesianya itu S1-nya di Amerika sih.